Hai semuanya, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Windy Septima dari D3 Akuntansi, Kampus IPB Indonesia, Cabang Kampung Jahe. Di sini kita akan belajar mengenai MANYOP. Nah, kita akan mengerjakan eh, kasus perusahaan jasa, yaitu CV Putra Laundry. Nah, yang pertama kita harus buat dulu perusahaannya. Kita pilih create, kemudian next. Nah, di sini di company name kita buat nama perusahaannya. Jadi perusahaannya CV Putra Laundry. Kemudian kita masukkan alamatnya, Jalan Raya Indah nomor 48 Semarang. Kemudian kita masukkan juga phone numbernya. Phone number dan fax numbernya itu sama, tinggal kita kopikan aja. Kemudian masukkan emailnya. Oke, selesai kita isi bagian ini. Kemudian kita pilih next. Ini kita buat tahunnya. Kita isikan ini di current financial year sesuai dengan soal. Kita buat tahun 2012. Kemudian last month of financial year Desember. Conversion month itu Desember. Kemudian number of accounting period itu 12 bulan atau 12. Kemudian kita next. Lanjut, next juga. Kita pilih poin yang kedua. Kemudian next. Nah, kita pilih change untuk memilih tempat di mana kita menyimpan tempat menyimpannya. Saya pilih di dokumen. Kemudian saya tambahkan nama saya. Agar tidak lupa nanti. Nah, kemudian kita sudah pilih di dokumen, kita pilih save. Kemudian next. Nah, kemudian pilih command center. Nah, di sini kita akan membuat daftar akun, kemudian neraca saldo, dan input jurnalnya. Nah, ini CV Putra Laundry tadi sudah kita isikan dari nama perusahaan, alamat, nomor handphone sampai emailnya. Kemudian kita masuk membuat daftar akun. Jadi untuk membuat daftar akun itu di menu ini kita pilih account, kemudian account. Nah, di sini ada all account, asset, liability, equity, income, cost of sales, expense. Nanti semua akan kita isi. Yang pertama yang akan kita isi adalah aset. Nah, jadi untuk membuat akun aset ini, yang pertama sekali harus kita buat headernya. Jadi headernya di sini itu harta lancar. Jadi untuk membuat header, kita pilih new. Kemudian di sini header. Kita buat di sini kode akunnya atau akun nomornya 1000. Kemudian kita enter. Di akun name-nya tulis kutip harta
lancar. Kemudian karena ini kan ada dua bagian ya, harta lancar dan harta tetap di bagian aset. Harta lancar dan harta tetap ini sama-sama feeder, jadi langsung kita new. Kemudian di sini kita buat 2000. Kemudian kita enter di akun name-nya, kita buat harta tetap. Oke, selesai, kita klik OK. Nah, untuk feeder sudah selesai, kita masuk membuat akun kas di tangan, kas di bank, bintang usaha. Nah, kita klik new, kita membuat kas di tangan, kita buat di sini 1100. Kita enter di akun name-nya, kita buat kas di tangan. Kemudian kan ini akun tipenya sama-sama ada aset, kas, piutang, perlengkapan, laundry. Jadi langsung kita new, kemudian kita buat 1200 di akun number, kemudian di akun name kita buat kas di bank. Lanjut 1300 di akun number, kemudian di akun name piutang usaha. Kemudian new kita buat 1400 di akun number, di akun name kita buat perlengkapan laundry. Oke, selesai untuk harta tetap, kita klik harta lancar, kita klik OK. Nah, ini sudah selesai untuk harta lancarnya. Kemudian kita akan membuat harta tetap, kita klik new, kemudian di sini di akun people kita ganti menjadi fixed asset, kita buat di sini 2100. Enter di akun name-nya harga perolehan gedung. Hal yang sama, karena akun tipenya sama, kita langsung new, kita buat 2200. Enter di akun name-nya kita buat akumulasi penyusutan gedung. Oke, lanjut kita buat di akun name-nya harga perolehan peralatan laundry. Kemudian kita lanjut di akun name-nya kita buat akumulasi penyusutan peralatan laundry. Oke, selesai. Kita klik OK. Nah, ini udah masuk, udah selesai di bagian aset, udah masuk semua sesuai dengan daftar akun yang ada di kasus ini, di soal ini. Lanjut kita membuat liability atau kewajiban. Nah, pertama kita buat itu header. Kita buat header. Di sini kita buat 1000. Kemudian enter, akunnya buat hutang lancar. Selesai buat header, klik OK. Sekarang kita buat detail akunnya. Nah, sekarang di sini kita pilih lagi akun teksnya, akun tipenya, yaitu other current liability. Nah, kita buat di sini 1100. Kemudian di akun nomornya 1100, di akun name-nya kita buat, nah nih, tentang usaha.
Kemudian karena akun tipenya sama dengan bank gaji, kita lanjut, kita buat new 1.200 di akun number, kemudian di akun name-nya bank gaji. Oke, kita buat klik OK. Untuk liability udah selesai, kita masuk equity. Nah, ini kita buat leadernya dulu, sama seperti tadi, buat leadernya, kemudian di akun number kita buat 1000, di akun name kita buat modal. Kita klik OK, kemudian kita buat detail akunnya. Nah, kita buat 1100, kita enter, di sini modal Tuan Putra. Modal Tuan Putra. Nah, karena akun tipenya sama, kita lanjut, kita buat di akun numbernya 1200, kemudian kita enter, di akun name-nya kita buat price Tuan Putra. Oke, selesai kita membuatnya, kita klik OK. Nah, di bagian equity sudah selesai. Kemudian kita masuk ke income atau pendapatan. Nah, kita buat headernya lagi dulu. Buat di sini 1000, kemudian akun name-nya pendapatan. Kita klik OK. Nah, sekarang lanjut membuat pendapatan jasa. Ini detail account, kemudian akun tipenya income, kemudian akun numbernya 1100, kita enter, kemudian akun name-nya itu pendapatan jasa. Oke, kemudian kita new lagi, namanya buat HPP, harga pokok penjualan. Nah, selesai kita membuat pendapatan. Nah, kemudian di sini kita masuk beban. Beban itu expense, di sini seperti expense. Kemudian kita buat headernya dulu. Nah, akun nomornya buat 1000, kemudian akun name-nya beban usaha. Oke, buat header, tapi oke. Kemudian kita lanjut membuat beban gaji. Beban gaji di detail account, kemudian kita buat 1100 di akun number, kemudian kita klik enter, akun name-nya beban gaji. Nah, karena akun tipenya sama, kita klik new 1200 di akun number, kemudian enter, di akun name itu beban perlengkapan laundry. Nah, kemudian kita klik new, kita buat 1300 di akun number, kemudian di enter, di akun name-nya beban penyusutan. Dan new lagi 1400 di akun number, kemudian di akun name beban utilitas. Oke, lanjut kita buat di akun name-nya macam-macam beban. Nah, selesai kita buat beban usaha, kita klik OK. Nah, ini udah masuk. Kemudian selanjutnya kita membuat pendapatan luar usaha. Di sini kita ambil di other income. Nah, pertama kita buat dulu headernya. Nah, kita buat di sini 1000, kemudian di akun name-nya pendapatan luar usaha.
selesai, kita klik OK. Kemudian kita buat lagi pendapatan bunga, ini detail, buat 1100, kita klik enter. Di akun name-nya kita buat pendapatan bunga. Nah, kita klik OK. Nah, untuk other income atau pendapatan luar usaha selesai kita buat. Kemudian beban luar usaha. Beban luar usaha kita buat di other expense. Nah, kita buat dulu figure-nya. Enter akun name-nya beban luar usaha. Kemudian kita klik OK. Nah, kita buat new lagi. Untuk membuat detail akunnya, kita buat 1100 di akun number. Kemudian di akun name kita buat beban bunga. Kemudian new yang sama ya. Dan kemudian kita buat beban administrasi bank. Nah, kita klik yes. Nah, untuk other expense juga sudah selesai. Nah, kita cek di all account. Kita sudah selesai membuat daftar akun. Selanjutnya, di sini kita diminta membuat neraca saldonya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah selesai membuat daftar akun, kita close. Kemudian kita masih berada di menu akun ini. Menu akun. Untuk membuat neraca saldo, kita pilih setup. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, kita pilih setup, kemudian balance, kemudian account opening balance. Nah, di sini kita akan mengisi jumlah yang tertera di neraca saldo ini. Kita akan isikan di sini. Oke. Pertama, saya mengisi kas di tangan. Kas di tangan di sini 6 juta, kita isikan 6 juta. Kemudian kas di bank 32 juta. Selanjutnya piutang usaha 5.100.000. Kemudian perlengkapan laundry 2.500.000. Harga perolehan gedung 125 juta. Nah, kita sampai di akumulasi pengisian gedung. Nah, jadi akumulasi pengisian gedung ini merupakan akun kontra. Jadi akun kontra maksudnya akumulasi pengisian gedung ini saldo normalnya itu di debit. Tetapi di neraca saldo ini dia berada posisinya debit. Jadi dia akumulasi pengisian gedung ini merupakan akun kontra. Untuk menambahkan jumlah di neraca saldo di MyNow untuk akun kontra itu, pertama kita tambahkan dulu minus, baru angka yang tertera di neraca saldo itu 15 juta. Nah, kemudian harga perolehan peralatan laundry itu 18.500.000. Kemudian kita masih ini kita ketemu lagi di akumulasi pengisian peralatan, sama seperti tadi dia merupakan akun kontra. Jadi kalau akun kontra itu kita buat minus, baru angkanya jumlahnya itu 3.250.000.
Selanjutnya itu bank saha. Nah, bank saha 35.850. Kemudian modal Tuan Putra. Kita masukkan 135 juta. Nah, jadi neraca saldo ini harus balance. Jadi tandanya di mayat ini kalau dia balance itu di amount less to be allowed itu 0. Jadi kalau masih tersisa 500.000 selisihnya berarti ada yang salah di dalam penginputan yang kita lakukan. Jadi kita harus teliti dalam menginputnya supaya tidak ada kesalahan dan di sini itu balance. Oke, kita klik OK. Nah, kalau sudah balance, selanjutnya kita membuat jurnal transaksi selama bulan Januari untuk CV Putra Laundry ini. Untuk membuat jurnal, kita masih di menu account, kemudian pilih record journal entry. Nah, ini kita diminta untuk mengisikan tanggal dan nomornya. Untuk transaksi yang pertama, tanggal 5 Januari. Ya, kita buat masa dari input pertama 2012. Oke, kita buat 2013. Nah, kemudian memonya di sini dijual kepada Putra Laundry. Berarti di sini di keterangannya dibuat Atax deterjen spray 5 liter, fastener soap 5 liter. Berarti ini pembelian perlengkapan. Pembelian perlengkapan. Berarti kalau pembelian perlengkapan yang dilakukan oleh CV Putra Laundry, berarti perlengkapannya itu perlengkapan laundrynya bertambah. Account, kemudian kita lihat jumlahnya, total jumlahnya itu 621.500. Oke, kemudian berarti kalau dia membeli berarti kasnya berkurang atau keluar. Kas di tangan, di kredit. Kita klik ini, kemudian kita ini jadi nggak kelihatan. Kemudian transaksi yang kedua, bukti kas masuk tanggal 8 Januari. Nah, tanggal 8 Januari itu pelunasan tagihan piutang pada bulan Desember 2010. Jadi pelunasan piutang berarti piutang kita berkurang. Pelunasan tagihan piutang bukti kas masuk. Jadi berarti ada yang melunasi piutang pada CV Putra Laundry, maka kasnya bertambah. Nah, sebanyak 3 juta. Dan piutangnya berkurang, ya, jadi piutangnya berkurang karena sudah dilunasi. Dari account, kredit, bagian kredit, kemudian kita record. Nah, selanjutnya bukti yang ketiga itu
bukti kas masuk, tanggalnya masih 8 Januari. Kemudian di sini pendapatan laundry di kontak, seperti menerima pendapatan minimal. Nah, kalau menerima pendapatan berarti kas di tangan itu kas CV Putra Laundry ini bertambah sebanyak 12.705.000. Terhadap pendapatan kode akunnya itu pendapatan jasa. Nah, selesai kita record. Kemudian bukti keempat itu bukti kas keluar, berarti di sini kasnya nanti berkurang tanggal 12 Januari. Di sini membayar iklan, jadi minimalnya membayar iklan. Jadi di sini dibebankan ke, jadi bayar iklan, kita lihat iklan. Jadi bebannya nggak iklan, kita buat ke macam-macam beban. Kita use account, kemudian jumlahnya 1.400.000. Nah, kemudian terhadap kas kita berkurang karena kita membayar iklan. Kemudian kita record. Bukti yang kelima itu 15 Januari. Semuanya keterangannya pengambilan pribadi oleh Tuan Putra. Pengambilan pribadi Putra atau price ya. Jadi di sini kita buat price Tuan Putra, kita account, kita masukkan jumlahnya 2 juta. Kemudian terhadap kas di tangan, karena kan kalau Tuan Putra mengambil dana kasnya berkredit. Kita record. Kemudian tanggal 16 Januari, kita buat tanggalnya tanggal 16. Kemudian di sini dijual kepada, seperti penjualan, bisa lihat di sini dia menjual barang. CV Putra ini menjual barang, ya, seperti penjualan barang kepada CV Putra. Jadi kalau dia menjual barang, kita lihat ada faktur, tapi fakturnya itu langsung dibayar di hari itu juga sebanyak 4.800.000. Berarti uang bertambah ke kas karena melakukan penjualan sebanyak 4.800.000. Kita buat. Kemudian terhadap pendapatan minimal, karena dia menjual, dia ada pendapatan use account tapi tidak kredit. Kemudian kita sekarang kita bukti 7. Bukti 7 itu pendapatan laundry di counter di tanggal 20
8 Januari 20 Januari. Kemudian menerima pendapatan. Jadi kalau dia menerima pendapatan sama seperti tadi, kasnya bertambah, terus account sebanyak 18.105.000. Kemudian terhadap pendapatan jasa itu 4. Kita klik, kemudian account, kita isi bagian kredit, kemudian kita buka. Transaksi selanjutnya itu 8 tanggal 21. Pelunasan sebagian kita. Jadi ini bukti kas masuk, seperti kas bertambah di tangan, kemudian account, kita buat jumlahnya 6 juta. Oke, terhadap piutang kita berkurang karena sudah dilunasi. Nah, kemudian kita record. Satu lagi itu bukti uh, 9 tanggal 21 tanggalnya sama, itu pelunasan utang. Nanti kalau utang itu sudah dilunasi, otomatis utangnya berkurang, utang usaha berkurang sebanyak 10 juta. Terhadap kas di tangan di kredit. Record. Nah, sampai di sini, sampai transaksi 9 sudah kita record. Dan kalau kita mau melihat jurnal yang sudah kita record itu, caranya di sini klik jurnal, kemudian masukkan tanggalnya. satu, karena kita masih mengimport bulan Januari, kita masukkan tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Nah, ini jurnal yang sudah kita record tadi di tanggal 1, kita sudah masukkan jurnal itu, perlengkapan laundry terhadap kas di tangan, dan terakhir sudah masuk semua jurnalnya. Terakhir itu kita tadi membuat jurnal pelunasan utang, utang usaha terhadap kas di tangan. Nah, ini sudah selesai kita entry jurnal. Mulai tadi kita sudah membuat daftar akun, kemudian merasa saldo, dan terakhir kita input jurnal. Kita sudah selesai input jurnal. Nah, kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Windy Septima, pamit undur diri dan terima kasih saya ucapkan.